Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita membahas semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari, dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika ini pertama kalinya Anda menyaksikan kami dan ingin kembali ke episode dan kitab sebelumnya, maka Anda dapat mengunjungi situs semuakitabsuci.com. Semua episode ada di sana, diurutkan berdasarkan kitab-kitabnya. Anda dapat mengunduhnya dan dapat membuat perpustakaan Anda sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai pembelajaran bagian yang kita pelajari atau bagian manapun di dalam Alkitab, maka Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda kepada kami ke email info@semuakitabsuci.com. Dengan karunia Tuhan kita akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Kita mengakhiri episode terakhir, episode pertama tentang surat Yakobus, salah satu surat gerejawi dalam Perjanjian Baru. Hari ini kita akan membahas pasal 1 ayat 1-7. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Moheb Nasif dan Dr. Fayez Fuad. Selamat datang para hamba Tuhan. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Selamat datang. Saya akan membaca ayat 1-7 dari pasal yang pertama, kemudian kembali kepada Anda untuk bertanya. Saya akan mulai dengan Dr. Fayez. Pasal 1 dari ayat 1-7 mengatakan, Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dr. Fayez, ayat 1 berkata, Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang disebutkan, penulis surat ini adalah Yakobus, saudara dari Tuhan sendiri. Mengapa dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai saudara Tuhan? Mengapa dia tidak menyebut Yakobus saudara Tuhan Yesus? Dia mulai dengan berkata, Yakobus, hamba Allah dari Tuhan Yesus Kristus. Menurut saya ada 3 hikmat dari penanaman ini. Pertama, dia tidak memperkenalkan dirinya mempunyai hubungan tubuh dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut saya, dia menegaskan makna yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi bukan hubungan daging yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Prinsip yang sama yang Tuhan tegaskan ketika mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi hubungan daging tidak lagi mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Tidak seorang pun boleh mengatakan sekarang misalnya kita adalah
anak Abraham atau kita dilahirkan di keluarga Kristen atau semacamnya. Bukan ini yang mengendalikan hubungan. Hubungan antara Tuhan dan kita adalah diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan proses jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yakobus menegaskan makna ini. Bukannya salah dari Yakobus sebagai saudara Tuhan dan dengan hubungan daging, bukan. Saya, Yakobus, hamba Tuhan. Pelajaran kedua adalah, ini adalah penamaan Yahudi bahwa orang Yahudi yang menerima surat Yakobus akan memahaminya. Begitu banyak orang hebat di Perjanjian Lama yang menyebut diri mereka hamba Tuhan. Daniel, hamba Allah yang hidup. Musa, hambaku telah mati. Yosua, hamba Tuhan. Ini adalah nama Yahudi dan dia menggunakan istilah Yahudi yang cocok untuk orang yang diajak bicara. Alasan ketiga yang lebih penting, dia akan mulai suratnya dengan berbicara tentang iman dan godaan. Kesulitannya, jadi dia dalam menghadapi godaan perkenalkan dirinya sebagai seorang hamba. Karena kita semua adalah hamba, ada perbedaan antara seorang yang menjadi sukarelawan dan seseorang pelayan upahan. Ada perbedaan bahwa saya adalah sukarelawan, saya tidak dibayar dan datang untuk membantu. Jika saya tidak menyukai suasananya, maka saya akan pergi. Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Hamba upahan artinya, saya akan bekerja pada Anda dan jika saya tidak suka dengan upahnya, maka saya akan pergi. Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Namun saya bukan sukarelawan atau pegawai upahan, saya adalah hamba Tuhan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Saya diperintahkan oleh Saya perintahnya. diperintahkan oleh perintahnya. Maka saya adalah pelayannya. Apa yang ingin dia lakukan dengan saya, dia bisa melakukannya meski itu membunuh saya. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ungkapan ini mengingatkan saya pada dua hal. Pertama, Hana, ibu dari Samuel, ketika dia berdoa untuk seorang putra, ia berkata 3 kali, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hamba seorang anak laki-laki. Artinya, jika Anda memberi saya, Anda akan memberinya. Jika tidak, maka saya adalah hamba. Anda bisa lakukan apapun terhadap saya. Juga Maria berkati ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, namun Anda menghadapi banyak masalah. Dia berkata, aku adalah pelayannya. Dia dapat melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Maka ada baiknya di awal surat ini, sebelumnya dia sudah membicarakan tentang pencobaan yang bisa terjadi dalam surat ini. Dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Lalu Anda mengatakan dia tidak mau berfokus pada hubungan fisik langsung antara Tuhan dengannya. Ya. Kemudian nomor 2, dia akan berbicara tentang godaan dan penderitaan. Demikian yang dikatakan dalam konteks ini. Bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia dapat melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Saya adalah hamba Tuhan, namun saya tidak ingin berlanjut dari ayat pertama sebelum kita memeriksa ketika ia berkata hamba Allah dan tidak mengatakan hamba Tuhan Yesus Kristus. Dan dari tetapi hamba Tuhan Allah dan Yesus Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Apa yang Anda lihat? Tentu saja kita melihat bahwa ia meneguhkan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Pada tingkat yang sama, dia adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus pada ukuran yang sama. Baik, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saya juga punya pertanyaan lain sebelum meninggalkan ayat 1, Dr. Moheb. Anda secara khusus telah memberitahu kami sebelumnya mengenai siapa Yakobus. Kita tahu bahwa Yakobus adalah saudara dari Tuhan. Namun demikian, apakah saudara-saudara Tuhan itu menurut daging menerimanya ketika dia masih hidup? Apakah mereka menyambutnya, menerima, dan juga mempercayainya? Sayangnya, saudara-saudaranya itu tidak mempercayainya dalam teks Alkitab yang jelas. Sebaliknya dalam Markus 3 ayat yang ke-21, dia berkata mengenai saudara-saudaranya secara daging. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kemudian mereka tidak percaya pada dia. Sebaliknya mereka malah melukai dia, meski mengetahui bahwa mereka dibesarkan dalam keadaan yang sama, mungkin di bawah satu atap. Mereka mendengar dari Yusuf dan Maria apa yang malaikat katakan tentang kelahiran dari perawan pada orang itu. Dan mereka mendengar tentang kehidupannya yang suci dan murni. Mereka mendengar kesaksian para gembala dan juga orang Majus. Mereka jauh dari kejadian-kejadian itu, namun mereka tidak percaya kepadanya. Mereka melihat kesaksian Yohanes Pembaptis. Dia bahkan adalah kerabat mereka menurut wujud kedagingan. Mereka pasti sudah mendengar kabar darinya ketika Kristus dibaptis, bagaimana surga terbuka dan Roh Kudus turun, mereka mendengar kesaksian Bapa. Ini tidak menggugah perasaan mereka untuk menjadi percaya. Mereka mendengar dan melihat tanda-tanda ajaibnya. Ketika mereka mendengar lebih banyak lagi, mereka pergi menangkapnya agar dia tidak melakukannya lagi. Karena mereka mengatakan bahwa dia sudah gila. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Mereka percaya kepadanya setelah kebangkitan. Jadi mereka tetap ada sampai Kristus mati dan bangkit. Mereka tidak percaya kepadanya sebelum kebangkitan. Mereka tidak percaya. Mereka beriman setelah kebangkitan. Mereka percaya. Karena itu telah jelas bahwa ketika Tuhan disalib, dia mempercayakan keramah tamahan Yohanes untuk merawat ibunya. Karena dia ingin menyerahkannya pada orang seperti Yohanes untuk merawatnya. Ini membuktikan bahwa Benar. mereka sampai Kristus mati di kayu salib tidak ada saudara laki-lakinya
yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, dia tidak mengikatnya pada salah satu dari mereka. Kita bahkan tidak membaca bahwa mereka berdiri di dekat kayu salib. Padahal mereka adalah saudaranya secara daging. Oke, kita juga mengatakan bahwa hal ini tidak akan mengurangi kesempurnaan Kristus dan pekerjaan Kristus sehingga ia mempunyai saudara-saudara menurut daging. Karena mungkin salah satu penonton akan bertanya, dari mana Anda menemukan pernyataan seperti itu? Di mana kita menemukan dalam Alkitab bahwa ada saudara Kristus dalam wujud manusia. Namun kita tahu jelas bahwa dia tidak mempunyai saudara laki-laki sebelum dia. Jadi Kristus dilahirkan dari seorang perawan Dan anak sulung. Namun hal ini tidak akan mengurangi kesempurnaan Kristus serta penebusan karya Kristus dan nantinya dia akan mempunyai saudara dengan Kristus menurut daging dari perawan Maria. Namun Kristus adalah anak sulung dan lahir dari perawan Maria. Benar? Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Yakobus mengatakan tentang Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhanku. Yesus adalah nama manusianya. Yakobus mengenalkan sebagai Yesus saudara tirinya. Namun, dia mengenalnya juga sebagai Kristus, Mesias yang datang dan mati bagi dosa dunia. Karena nama Yesus bukan sekedar nama, dia disebut Yesus karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Salah satu penonton baru-baru ini bertanya, apa perbedaan antara dua kata Tuhan dan Tuhan? Sebenarnya tidak ada perbedaan kecuali pada penerapannya. Sebagaimana firman Tuhan adalah firman yang bersifat untuk menunjukkan keabadian dan keagungan. Sedangkan kata Tuhan berarti kedaulatan dan kekuasaan. Sebagaimana Tuhan adalah Tuhan atas orang yang hidup dan yang mati, yang berarti Tuhan dan berkuasa atas mereka, maka itu saya berkata bahwa Yakobus merasa bahwa Yesus bukanlah saudaranya, namun Tuhan dan Tuannya berkata tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah hamba Tuhan, Yesus Kristus. Ayat 1, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Kita ingin mengetahui siapakah ke-12 suku di perantauan tersebut? Lalu apa yang maksud dengan kata tersebar ke luar negeri? Silakan Dr. Fayez. Saya ingat orang Israel pergi ke pengasingan 2 kali. Pengasingan di Babilonia, Nebukadnezar membawa mereka ke Babel, yaitu suku Yehuda dan Benyamin yang pergi ke pembuangan Babilonia lalu mereka kembali. Namun ada pengasingan di Assyria, 10 suku lainnya telah direbut ke pengasingan di Assyria, kemudian mereka tersebar ke seluruh dunia. Hingga saat ini mereka tidak kembali, maka kemungkinan besar Yakobus sedang menulis surat kepada 12 suku yang tersebar di luar negeri. Kebanyakan dari 10 suku tersebut tersebar pada saat itu di seluruh kekaisaran Romawi yang pada dasarnya adalah 10 suku. Namun kita juga membaca tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap mereka yang berasal dari suku Benyamin dan Yehuda, mereka yang ada di negeri itu Dia melakukan menjadi itu tersebar. sebagai Saulus dari Tarsus. Yang diperbuat oleh Saulus dari Tarsus. Mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Lalu orang-orang Yahudi tersebar baik yang mengaku maupun yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di seluruh wilayah kerajaan Romawi, Yakobus menulis surat kepada mereka. Tentu saja cakupannya di sini lebih luas karena Petrus menulis surat kepada orang-orang tersebar, namun ia menulis kepada orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodikia, Galatia, dan Britania. Kemudian lingkarannya sedikit menyempit, tidak hanya terbatas kepada 5 tempat di Asia Minor, tetapi juga dia membuatnya lebih mengerucut lagi ketika dia menulis kepada mereka yang menurut pengetahuan sebelumnya dari Allah Bapa. Kemudian Petrus menulis bagi mereka tersebar, bagi orang yang beriman sejati yang lahir dari Tuhan. Sedangkan Yakobus menulis dengan cakupan yang lebih luas. 12 suku yang tersebar dan dia menulis kepada mereka sebagai 2 kelompok. Ada orang-orang yang benar-benar percaya dan ada yang mengaku. Bukan hanya orang-orang yang benar-benar percaya. Oke. Ada beberapa dari 12 suku itu yang biasa pergi ke Yerusalem pada hari raya dan menjaga tradisi Yahudi saat mereka pergi ke Yerusalem sesuai dengan perintah dalam undang-undang. Yakobus tinggal di Yerusalem pada waktu itu. Maka dia berkomunikasi dengan mereka dan melalui cara itu surat itu disampaikan kepada orang-orang yang tersebar. Oke. Ia memulai ayat 2 dengan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dr. Moheb sebagai permulaan dia berbicara tentang godaan dan mengatakan tentang mereka berbagai godaan. Namun ada cara untuk beranggapan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Seperti yang kita tahu, jika kita ingin memiliki judul untuk pasal ini adalah iman dan godaan.
Mohon beri penjelasan di awal ayat ini, ayat 2 tentang iman dan pencobaan. Tentu saja godaan tersebut bukanlah melakukan kejahatan. Namun pencobaan itu adalah merupakan ujian iman dan juga pencobaan iman. Kesedihan, kebejatan, penderitaan yang Tuhan izinkan langsung menimpa orang-orang percaya. Mereka berhubungan dengan kegembiraan. Mengenai hal itu, saya tahu bahwa Tuhan tidak dapat berbuat salah atau melakukan kejahatan apapun. Dia sama sekali tidak mematahkan, meremukan, dan menusuk kita dari belakang. Dia memberikan anaknya kepada kita di kayu salib tidak dapat berbuat jahat kepada kita. Dia tentu saja berarti kebaikan terbesar dan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu akan mengubah banyak hal dalam diri saya. Dari situlah saya akan mendapat berkat. Dari sudut pandang itu, orang beriman bisa bersukacita dalam pencobaan ini. Pencobaan yang berkaitan dengan dosa tidak berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah menyenangkan orang yang melewatinya. Namun ini adalah pencobaan dari Tuhan secara langsung. Tipe transenden yang menyebabkan ketekunan dan kesalehan dalam diri kita. Mereka memberi kita buah kebenaran menuju pendamaian. Jadi hal-hal tersebut sangat penting dan perlu untuk menumbuhkan orang beriman juga agar orang percaya itu bertumbuh. Tentu. Kadang dunia memandang kesukaran, penderitaan, dan kesengsaraan sebagai penderitaan yang berasal daripada Tuhan. Maka apabila Allah menzalimi seseorang, maka itu adalah takdir. Saya juga ingin fokus pada reaksi orang-orang beriman terhadap godaan ini. Seperti yang ia katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana seseorang sementara di tengah godaan yang berat bisa menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan? Misalnya ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Alkitab mengatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu lalu berangkatlah ia. Dia berkata kepada kedua pemuda itu bahwa dia tidak akan membunuhnya. Mereka hanya akan beribadah. Kembali. Kemudian mereka akan kembali. Kita menyembah seseorang yang kita kasihi, kita tidak bersedih karena dia. Kita tidak jatuh padanya, dia tidak melakukan hal buruk apapun. Aku dan anak itu, kami berdua akan mempersembahkan yang terbaik untuk orang terkasih. Begitulah reaksi Bapa dari orang percaya. Semua orang beriman yang baik yang Tuhan izinkan kepada mereka pencobaan seperti itu, mereka tidak menganggapnya sebagai suatu penderitaan. Namun mereka menganggapnya suatu kehormatan dan merupakan suatu medali. Tuhan memilih ini untuk membedakannya dengan cara tertentu. Dan menghadapinya dengan cara yang khusus. Cabang yang berbuah untuk disucikan, untuk menghasilkan lebih banyak buah. Terlihat jelas ada 2 ungkapan yang digunakan Yakobus. Dia berkata, saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan berarti akan ada kemungkinan menghadapi godaan atau kemungkinan tidak menghadapinya. Namun terlihat jelas bahwa dia berkata, saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika Anda menghadapi godaan. Ketika godaan datang, tidak ada seorang percaya kecuali Tuhan yang mengizinkannya menguji keimanannya dengan satu atau lain cara. Karena pencobaan pasti akan datang, itu yang Tuhan izinkan untuk menguji iman dan membuat iman bersinar. Namun ketika Anda terjatuh, dan kata terjatuh mengingatkan saya pada suatu kata yang disebutkan 2 kali dalam perumpamaan dalam perjanjian baru dari orang Samaria yang baik hati, seorang pria turun dari Yerusalem ke Yeriko sehingga ia terjatuh di antara 2 pencuri. Lalu di sini saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata jatuh memiliki 2 arti. Yang pertama adalah mendadak dan tidak diharapkan. Arti kedua adalah kekejaman. Saya tidak menyangka tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Saya tidak merencanakan sesuatu untuk dilakukan. Tuhan mengizinkannya dan godaan pun datang secara tiba-tiba, tanpa ekspektasi dan juga dengan kekejaman. Dan hal ini mengingatkan kita pada seorang yang terjatuh di antara para pencuri dan mereka menyakitinya. Hal itu juga mengingatkan saya pada Yakub, betapa tiba-tiba dan kejamnya seseorang datang kepadanya dan berkata semua domba, lalu semua unta, lalu semua laki-laki, dan lalu semua anak-anak. Tiba-tiba dan kejaman yang parah. Hal itu menyebabkan pria terhormat itu mencukur rambut kepalanya dan mengoyak jubahnya dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi memiliki hak untuk mengambil apa yang diberikan kapan saja. Benar. Saya berada di tangan Tuhan yang pengasih dan baik. Dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Itu adalah hal yang indah, sebuah godaan iman. Orang-orang hebat itu sudah jatuh dalam pencobaan tetapi belum jatuh dalam Tuhan. Benar. Dr. Fayez ayat 3-4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan,
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Mohon jelaskan tentang ujian iman dan bagaimana cara kerja kesabaran. Tuhan menguji orang percaya yang sejati karena dua alasan. Untuk membuktikan adanya iman, Tuhan mengetahui, tetapi Tuhan menguji iman untuk menunjukkan kepercayaan mereka di hadapan seluruh dunia. Kedua, Tuhan menguji iman demi iman untuk diuji keasliannya. Iman akan bersinar dan memberi orang beriman kesempatan untuk mendapat pahala suatu hari nanti. Namun izinkan saya mengatakan bahwa itu adalah pasal pertama surat Yakobus yang bicara tentang dua jenis yang berbeda sumbernya dan dalam semua hal yang menghasilkan semacam godaan ini dalam diri saya. Pada akhirnya sumber dari percobaan-cobaan ini ialah Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menguji orang beriman dan dialah yang mengizinkan godaan semacam ini. Namun apa yang dihasilkan oleh godaan jenis ini, itu menghasilkan kebajikan yang tidak pernah ada. Maka Tuhan menguji saya untuk menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu adalah hasil dari sifat baru yang menunjukkan sifat-sifat yang baru yang saya peroleh melalui iman dan tinggalnya Roh Kudus. Pada akhirnya hadiah dan mahkota kehidupan. Jadi saya tidak punya kesabaran Oke. dan saya dahulu gugup. Kemudian ketika Tuhan memeriksa saya, Dia memberikan saya kesempatan untuk menantikan Tuhan dan bersabar dan berdoa. Ia menunggu saya dengan sabar. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kemudian cobaan yang datang dari Tuhan dengan ujian keimanan menghasilkan keutamaan yang tidak ada. Mereka tidak ada sebelumnya, dan inilah maknanya di sini menghasilkan kesabaran. Saya tidak memiliki kesabaran seperti itu sebelumnya. Benar, baik. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa yang dimaksud dengan kesabaran yang membuahkan hasil? Silakan Dr. Moheb. Di sini berbicara tentang kesabaran penuh sampai akhir, agar orang beriman dapat menanggungnya dan tidak akan pingsan di tengah jalan. Saya berjalan bersama Anda sepanjang perjalanan dan menunggu Anda sampai akhir, dan ketahuilah bahwa itulah kehendak Anda dalam hidup saya dan memahami arti penderitaan saya dalam kebaikannya. Inilah kesabaran dalam pencobaan yang mengarah pada kedewasaan. Inilah kesempurnaan yang dimaksudkan di sini, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Di sini tidak berbicara tentang kesempurnaan mutlak karena hanya milik Tuhan. Adapun apa yang menjadi milik orang percaya telah mencapai tahap kesempurnaan sesuai dengan ukuran manusia yang Anda bisa capai. Kesempurnaan moral. Tepat sekali, kesempurnaan Oke. moral. Ungkapan ini muncul setidaknya 3 kali dalam Alkitab. Misalnya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, tahap kedewasaan yang sempurna. Yang kedua ada di dalam Efesus 4 ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk Sampai memperlengkapi. kita semua mencapai kesatuan hingga mencapai tingkat kepenuhan. Di sini juga untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Inilah yang dimaksud dengan kepenuhan di sini. Kesabaran sampai di ujung jalan, terlepas dari apa yang terjadi pada kita. Dia akan mewujudkan dalam diri kita hasil-hasil yang menyenangkan Allah. Oke. Mereka bilang juga bahwa salah satu arti dari daya tahan adalah ketahanan. Lalu seolah izin Allah kepada kita dengan godaan dan penderitaan menjungkir balikan kepribadian yang lemah, yang rapuh, menuju kepribadian yang tangguh. Tepat, Itu biasa menahan guncangan. tepat. Dan pada ayat selanjutnya, ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya ingin berhenti pada kata hikmat. Mengapa dia berbicara tentang hikmat dalam konteks yang berbicara tentang godaan? Karena ada perbedaan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan adalah untuk mendapatkan informasi. Ini adalah pikiran saya. Namun, ketika menghadapi godaan, saya tidak membutuhkan ilmu. Saya butuh kebijaksanaan. Hikmat, itu berarti saya menerapkan ilmu yang saya peroleh pada situasi yang saya hadapi. Jadi, bagaimana menerapkan pengetahuan itu pada keadaan saya? Ada perbedaan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Yusuf tahu bahwa pelacuran adalah dosa dan kejahatan. Dan Daud tahu bahwa pencabulan adalah dosa dan kejahatan. Keduanya menghadapi godaan yang sama. Namun, siapakah yang bertindak bijaksana? Karena keduanya memiliki pengetahuan yang sama. Yang bertindak bijak adalah Yusuf yang lari dari godaan, dan Daud berpikir dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Saat menghadapi keadaan sulit dalam menyikapi krisis, saya tidak perlu mengetahui beberapa informasi. Saya perlu melakukan pengetahuan yang saya miliki dengan situasi yang saya hadapi. Oleh karena itu, jika saya dalam pencobaan, maka Tuhan saya memerlukan hikmat. Jadi saya berhak meminta hikmat yang datangnya dari Tuhan
untuk mengetahui bagaimana menghadapi godaan Benar. ini. Benar. Karena selama pencobaan, kesulitan, dan penderitaan, seseorang dapat mengambil jalan keluar, yaitu keputusan. Dia bisa saja mengambil keputusan gegabah untuk menghindarinya, keputusan yang gegabah untuk meninggalkan pekerjaan, keputusan gegabah yang adalah pemisahan. Jadi itu memerlukan kebijaksanaan. Bagaimana menggunakan pengetahuan yang saya miliki dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, di saat yang tepat. Jadi Daud perlu berdoa ketika dia memutuskan untuk melarikan diri ke Ahis, Raja Gad. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Hanya ada satu langkah antara aku dan kematian. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Dia bertindak tergesa-gesa sehingga menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jadi dia berdoa minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan berkata kepadanya, roh yang sama yang kamu terima untuk melawan Saul, 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26. Tunggu dan bersabarlah, aku punya cara untuk turun tangan. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama Hadi. Halo semua. Yakobus memulai suratnya dengan berkata, Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat dalam deskripsi ini? Pada awal dari ayat ini, Yakobus berkata, Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dia adalah saudara Tuhan secara wujud, namun kita tahu bahwa di kemudian hari dalam perjanjian baru hubungan daging ini telah berakhir. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus menjadi murni rohani. Oke, jadi dia adalah hamba Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus. Baik. Bagaimana Dr. Fayez? Oke, namun saya ingin menambahkan alasan ketiga di sini. Dia akan mulai berbicara tentang godaan dan penderitaan. Kita harus turut total pada kehendak Tuhan ketika kita menghadapi penderitaan dan godaan dan ketundukan sebagai hamba. Baik. Apakah saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus secara daging menerima dia ketika dia ada di bumi? Apakah mereka percaya kepadanya? Saudara-saudaranya tidak mempercayainya di bumi, sebaliknya mereka melukai dia hingga disalib. Namun telah dia meninggal dan bangkit, mereka percaya kepadanya. Mereka percaya padanya setelah salib, setelah kebangkitan juga. Baik. Kemudian Rasul Yakobus mengarahkan suratnya kepada mereka yang tercerai-berai dari ke-12 suku. Kita tahu bahwa orang-orang tua mengalami dua jenis pengasingan. Pengasingan di Babilonia, kita menyebutkan bahwa mereka kembali dari pengasingan itu. Namun, pengasingan lainnya adalah pengasingan Asiria. Alkitab tidak menyebutkan bahwa mereka kembali dari pengasingan itu. Rasul Yakobus berada di Yerusalem dan orang-orang Yahudi tersebar. Jadi, dia memberikan surat itu kepada mereka yang tersebar. Oke, bagaimana menurut Anda? Oke. Terima kasih semua. Terima kasih para hamba Tuhan Tuhan. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, jika Anda berasal dari umat Tuhan, jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus, dan mengalami beberapa penderitaan, mungkin Anda sedang mengalami kesusahan, mungkin suatu penyakit, mungkin penganiayaan, mungkin Anda merasa kesepian, mungkin Anda terus-menerus mengalami kesulitan, maka Anda harus mendengarkan kata-kata ini. Itu merupakan kata-kata ilahi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus bersyukur dan bersabar di hadapan semua godaan, semua keadaan. Lalu saat kita mengucap syukur, kita menyerahkan kemudi di tangan Tuhan. Ketika kita bersabar, kita tunduk pada kursus pelatihan sampai akhir, agar kita menjadi sempurna dan utuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.